Ya, silakan masuk. Selamat siang. Selamat siang. Silakan duduk, Mbak. Jadi begini, saya tadi sudah melakukan registrasi dan akan melakukan konsultasi kepada ahli gizi Erlina Wulandari. Ya, baiklah. Sebelumnya perkenalkan Mbak, nama saya Nur Erlina Wulandari. Saya di sini sebagai selaku ahli gizi di instalasi ini. Saya akan memberikan konsultasi kepada Anda. Kalau boleh tahu, Mbak, namanya siapa? Nama saya Tiara Nuranisa. Oke, Mbak Tiara Nuranisa. Tiara Nuranisa ya. Mbak Tiara Nuranisa ya, ini data-datanya sudah ada pada saya. Berat badannya 51, tinggi badannya 151. Baik Mbak Tiara, mungkin ada yang bisa saya bantu? Jadi begini, beberapa bulan yang lalu saya sempat abnormal, saya sakit mah. Terus itu sekitar 6 hari saya abnormal, terus saya sembuh. Terus akhir-akhir ini rasanya seperti kambuh kembali. Ada rasa nyeri di bagian perut sebelah kiri, mual, terus saya makin sering muntah gitu. Jadi nafsu makan saya turun dan ada nyeri di ulu hati, sakit sekali. Jadi kalau misalkan sampai kambuh itu sampai tertidur, tahu-tahu pas bangun itu kayak kok saya udah bangun tidur padahal tadi masih kesakitan kayak gitu. Sampai terbawa tidur ya kesakitannya. Jadi Mbak Tiara nih tahu kalau sudah terkena penyakit MAH sebelumnya ya? Iya. Tapi sekarang kambuh lagi. Iya. Baiklah Mbak Tiara. Selain itu keluhannya ada yang lain? Tidak ada mualnya itu sih yang saya nggak tahan kadang, cukup parah. Sebelumnya kalau saya boleh tahu, pola makan Mbak Tiara sebelum dan saat kambuh ini apakah ada yang berubah atau gimana? Sebelum kambuh itu saya kalau sarapan 17 karena pagi itu kuliah seperti itu, jadi makanya ya jam 11 itu. Mbak Tiara, ini saya mau bertanya bagaimana makanan-makanan yang sering dikonsumsi sama Mbak Tiara? Kalau makanan saya suka makan apel, salad itu. Terus saya suka makan yang asam. Saya suka sayur asam, saya suka cilok pedas atau kayak mie kober kayak gitu-gitu. Dan saya suka makan durian. Biasanya kalau buka itu saya makan salad, terus habis terawih itu makannya durian. Untuk sahurnya, Mbak Tiara? Kadang saya itu lupa nggak sahur, makannya kadang nasi tapi sedikit. Baik Mbak Tiara. Untuk aktivitas yang Mbak lakukan tiap harinya bagaimana? Saya sih biasanya cuma bersih-bersih, mencuci baju, dan cuma ngetik gitu sih, mengerjakan laporan kayak gitu aja. Oh ya, aktivitasnya dibilang sangat ringan ya, karena masih mahasiswa dan hanya ya mahasiswa kan hanya tugas pergi ke kampus saja ya. Saya juga kurang suka olahraga sih. Oh, tidak jarang atau tidak suka, memang tidak pernah olahraga? Tidak pernah. Baik. Mbak Tiara, dari apa yang telah Mbak Tiara ceritakan, di sini banyak sekali hal-hal yang dapat memicu kambuhnya penyakit MAH tersebut. Dari pola makan yang tidak teratur, yang juga tidak bisa dikontrol, makan
pedesnya itu ya. Nah, itu pedes itu dapat memicu kambuhan mah tersebut Mbak Tiara. Selain pedas ada juga asam. Asam ini juga dapat memicu kambuhan mah tersebut. Nah, dari semua bahan-bahan makanan yang Mbak Tiara konsumsi, rata-rata ini semua bahan-bahannya mengandung gas. Jadi mengonsumsi pedas, asam ini dapat memicu produksi asam lambung menjadi semakin meningkat. Nah, ini yang bisa membuat nyeri di ulu hati itu dan membuat perih di lambung juga. Nah, maka dari itu Mbak Tiara juga untuk aktivitasnya juga sangat ringan. Jadi sangat mempengaruhi untuk kesehatan Mbak Tiara sendiri. Terus dari ini semua waktunya juga masih kurang tepat ya Mbak. Ya memang benar saat ini masih puasa, tapi juga harus mengatur waktu. Ini waktu kerja lambung itu sebenarnya lambung paling optimal itu bekerja saat pukul 7 sampai 9 pagi. Bisa dikatakan sarapan itu sangat penting karena itu untuk pembentukan energi. Nah, selain di waktu tersebut kerja lambung itu biasa. Nah, karena di sini Mbak Tiara sehabis sahur makannya durian. Nah, durian itu dapat memicu asam lambung meningkat Mbak Tiara dan juga bisa membuat kerja lambung itu semakin bekerja lebih keras karena pada saat habis terawih biasanya kan selesai pukul 7:30. Iya. Ya, kan biasanya pukul 7:30. Nah, kerja lambung pada pukul 7 sampai keesokan pagi itu sangat lambat Mbak ya. Bisa dikatakan sangat tidak maksimal. Jadi kalau kita makan di waktu tertentu, di waktu saat kerja lambung lambat, maka lambung itu akan bekerja lebih keras lagi, sehingga bisa membuat asam lambung itu naik. Jadi begitu Mbak Tiara. Nah, dari sini saya bisa memberikan diet kepada Mbak Tiara, yaitu diet sisa rendah. Nah, saya memberikan diet ini kenapa? Karena saya akan dari tujuan diet ini untuk memberikan makanan yang sesuai dengan kebutuhan yang Mbak Tiara butuhkan dan untuk tidak merangsang sel cerna. Jadi Mbak Tiara bisa ini bisa dilihat dulu. Ini. Itu di situ terdapat juga jenis bahan makanan yang dianjurkan dan tidak dianjurkan. Nah, di situ yang tidak dianjurkan adalah jenis bahan-bahan makanan yang dapat merangsang, yang banyak mengandung gas yang bisa merangsang asam lambung naik. Nah, kalau makan sebaiknya dalam tidak terlalu porsinya itu tidak besar ya Mbak. Kalau bisa porsinya itu sedikit tapi sering. Begitu ya. Dan untuk kasus Mbak Tiara ini sebaiknya makanannya itu makan lunak. Jadi biar lambungnya itu tidak bekerja yang lebih ekstra terlebih dahulu. Jadi biar lambungnya bisa menyesuaikan makanan yang dimakan Mbak Tiara kan sudah lembut. Jadi bekerjanya tidak terlalu ekstra. Nah, ini ada beberapa menu, contoh menu dari diet sisa rendah. Di sini Mbak Tiara bisa menggunakannya kalau bisa jadi contoh makanan di rumah. Oh iya. Mbak Tiara kalau makan lebih suka sama roti gitu? Saya jarang sarapan sama roti. Ya, lebih baik jangan ya Mbak, karena itu tidak dianjurkan. Oh gitu. Kalau bisa makannya bubur atau
quercetin. Nah, sayur-sayur juga ada beberapa sayur yang tidak boleh ya Mbak. Sayurnya itu sayur mentah itu tidak diperbolehkan, dan sayur yang berserat tinggi itu juga tidak boleh. Sebenarnya serat ini bisa diserap oleh tubuh, tapi hanya tidak bisa kalau tanpa enzim yang membantu. Sawi juga tidak boleh, daun singkong, kacang panjang itu tidak dianjurkan ya Mbak. Nah, untuk buah tadi juga, buah yang Mbak Tiara makan itu sebenarnya buah-buah yang mengandung serat tinggi dan juga mengandung gas. Apel itu kandungan seratnya cukup tinggi, dan durian itu juga mengandung gas yang cukup tinggi juga Mbak. Jadi beberapa makanan yang Mbak Tiara makan itu bisa membuat memicu asam lambungnya naik. Kalau diterus-teruskan seperti itu, nanti lama-kelamaan akan terjadi tukak lambung Mbak Tiara. Jadi sebaiknya dihindari terlebih dahulu untuk bisa membuat lambungnya menjadi lebih sehat lagi. Dan diusahakan aktivitasnya ditambah lagi ya Mbak. Mungkin bisa bersih-bersih, setidaknya ada aktivitas lah untuk gerak, jangan rebahan saja. Baik. Ya. Di sini saya sudah memberikan diet. Saya harap Mbak Tiara bisa menjalankan diet tersebut dan semoga dijalankan dengan teratur. Nah, sehingga untuk bisa mendapatkan hasil yang lebih baik lagi dan bisa membuat Mbak Tiara lebih sehat lagi dan bisa mengontrol agar penyakitnya kalau bisa sembuh, tidak kambuh-kambuh lagi. Nah, baik Mbak Tiara, mungkin dari penjelasan saya atau konsultasi kita ada yang belum dimengerti? Sudah sih, sejauh ini saya sudah paham. Oke, sudah paham ya. Ya, saya gini, kalau ini saya mau monitoring mungkin bagaimana Mbak Tiara menjalankan diet dari saya. Kalau bisa kita buat janji lagi, kita atur konsultasi lagi, mungkin 2 minggu, jaraknya 2 minggu, bisa 2 minggu dari sekarang. Mbak Tiara bisa kembali lagi ke sini. Kalau harus hari kerja ya? Oh, nggak apa-apa sih sebenarnya kalau Mbak Tiara selenggangnya Mbak Tiara. Ya, baiklah Mbak Tiara, saya rasa cukup untuk konsultasi hari ini. Ya, saya juga berterima kasih. Semoga nantinya saya juga bisa memelihara kesehatan saya. Terima kasih konsultasinya ya. Ya, terima kasih. Selamat siang Mbak Tiara. Iya. Since the day that you went away.